Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami di channel peternakan M. Khalil, tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga berbagi tips-tips menarik seputar dunia peternakan. Oke teman-teman, edisi pada kesempatan sore hari ini aku bakal ngasih tahu nih cara untuk kontrol kesehatan, guys. Kontrol kesehatan cempe yang masih di dalam perut, teman-teman. Nah, karena gini teman-teman, ini kemarin ada tuh teman atau sahabat ternak yang datang berkunjung ke tempatku, teman-teman. Nah, dia mengeluh nih ceritanya. Ini cerita dulu teman-teman ya. Ceritanya dia mengeluh. Ngeluhnya kenapa? Dia punya 3 ekor babon itu sedang hamil semua, teman-teman. Nah, setelah melahirkan ternyata apesnya nih teman-teman ya, itu lahir anaknya sudah tidak bernyawa. Dan ini tiga-tiganya, teman-teman. Bayangkan, apa nggak ngenes gitu ya. Udah capek-capek ngarit, udah berharap keuntungan dari cempe-cempenya, tapi malah ternyata hasilnya zong, teman-teman. Lahir tapi sudah tidak bernyawa. Nah, makanya teman-teman, pada kesempatan sore hari ini aku bakal ngasih tahu tips atau cara buat kita nih mendeteksi atau mengecek keadaan atau kondisi kesehatan cempe yang masih di dalam perut. Caranya gimana? Oke teman-teman, sebelum aku jelasin cara-cara gimana, nah tak lupa nih aku ngingetin buat teman-teman subscriber, tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikhlaskan untuk mensubscribe video-video dari kami. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, karena masih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik yang akan kami bagikan. Oke teman-teman, lanjut ke materi. Sebelumnya aku bakal jelasin dulu nih penyebabnya kenapa kok si cempe yang masih dalam perut ini begitu keluar kok sudah tidak bernyawa. Nah, salah satu penyebabnya adalah infeksi bakteri, teman-teman. Infeksi bakteri dan bisa juga infeksi virus, teman-teman. Karena tahu sendiri, ini pada belakangan ini adalah musim pancaroba. Jadi otomatis kondisi kesehatan ternak kita ini banyak yang menurun, teman-teman. Nah, infeksi bakteri maksudnya gimana? Infeksi bakteri adalah, jadi si janin yang masih di dalam kandungan ini itu sudah terkena infeksi bakteri melalui pakan, teman-teman. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena sekarang ini musim hujan, jadi pakan yang kita kasih kadang sering kotor-kotor atau bahkan sering terpapar atau ada indikasi telur-telur cacing, teman-teman, telur siput. Nah, contohnya kalau misalkan nih kita ngarit rerumputan yang ada di bawah itu. Rumput yang ada di bawah itu positif tempat mainnya dan juga tempat bertelurnya para siput-siput, teman-teman. Nah, dan siput kalau udah kemakan siput kalau udah bertelur di rerumputan, lalu rerumputannya itu kita kasih makan ke kambing,
itu nanti akan menetas di dalam rumen dan akan menjadi cacing, teman-teman. Nah, nggak cuma cacingan, itu masih banyak lagi bakteri-bakteri yang ada di dalam, yang ada pada rumput yang kotor itu, teman-teman. Makanya cara ngantisipasi buat kita ngasih makan di musim hujan ini adalah dengan cara dilayukan, teman-teman, supaya bakteri-bakteri yang ada pada rumput-rumput atau daun-daun yang kita kasih ke kambing itu semuanya pada mati. Oh, ini teman-teman, anaknya si Burja ini umur 2,5 bulan ini udah gede nih, teman-teman, udah jumbo. Oke, lalu virus, infeksi virus itu asalnya dari nyamuk, teman-teman. Karena tahu sendiri musim penghujan kayak gini nih ya, ini otomatis banyak sekali genangan-genangan air yang cocok buat tempat bertelurnya para nyamuk, teman-teman. Nah, nyamuk ini itu pembawa berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya virus demam, virus batuk pilek, itu juga virus cikungunya, teman-teman. Cikungunya tuh ini, teman-teman, yang bikin kambing itu lumpuh. Lumpuhnya kenapa? Karena penyakit cikungunya ini itu menyerang sendi-sendi pada ternak kita, teman-teman. Makanya kita harus sering-sering kontrol ternak-ternak kita, teman-teman, terutama di musim penghujan seperti ini. Apalagi untuk ternak kita yang sedang hamil, teman. Ini pokoknya sangat-sangat riskan lah, pokoknya harus dipantau terus. Contohnya kayak kambing ini nih, teman-teman. Ini udah usia kehamilan 4 bulan lewat ini, teman-teman. Hampir 5 bulan, 4 bulan setengah lah. Nah, itu dia, teman-teman, yang tadi ya, penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan janin kambing mati di dalam kandungan, sehingga pada saat melahirkan ya sudah tidak bernyawa, teman-teman. Sudah tidak bernyawa, dan akhirnya begitu keluar yang ada hanya penyesalan. ya karena kita nggak ngecek nih, nggak ngecek kondisi kambing kita. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, aku di sini bakal ngasih tips dan trik. Nah, tips dan triknya apa? Jadi gini, teman-teman, ketika kambing kita sedang hamil, apalagi hamil tua seperti ini, teman-teman ya, itu yang pertama harus kita kasih vitamin. Nah, vitaminnya apa? Vitaminnya bahasnya, teman-teman, terserah. Itu bisa vitamin dari obat-obatan, multivitamin itu ya, yang buat manusia itu juga bisa. Terus yang kedua, vitamin alami juga bisa, terutama dari buah-buahan. Itu buat menjaga daya tahan tubuh si ternak-ternak kita. Selanjutnya yang kedua, itu bisa kita kasih obat cacing, teman-teman. Karena kenapa? Karena takutnya yaitu tadi, rumputan yang dimakan oleh ternak-ternak kita ini itu mengandung telur-telur cacing, telur-telur siput itu, teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, adalah kita harus sering cek kondisi dari ternak kita, apalagi yang udah bunting tua seperti ini, teman-teman. Karena kenapa? Karena ini sangat riskan, apalagi kalau sampai dia kena cikungunya, teman-teman. Cikungunya itu jadi persendian semuanya linu-linu gitu loh, teman-teman. Linu-linu, akhirnya dia lumpuh. Nah, itu berakibat sangat fatal, teman-teman. Sehingga kambing dia nggak bisa berdiri, apalagi ditambah lagi dengan bobot tubuh yang semakin bertambah. Contohnya kayak ini, teman-teman. Perutnya luar biasa besar ini, teman-teman. Ini kalau prediksiku ini anaknya 2 ini. Dan memang
ya tak ulang lagi teman, ini bawon senior, jadi aku udah tahu nih ini pasti nanti anaknya 2 ya. Insya Allah nanti semoga aja laki semua teman-teman ya, amin. Jadi upahnya ngarit. Nah untuk kambing ini sendiri teman-teman, ini sudah kehamilan 4 bulan lebih atau 4 bulan setengah lah. Nah buat lebih ininya, beli lebih jelasnya lagi, lebih meyakinkan lagi bahwa ini kambing ini sudah hamil tua, kita bisa lihat dari catatan recordingnya teman-teman. Nah ini kebetulan tak bawa nih, anak kemarin ada yang protes tuh, menjelasin kok nggak ada dasarnya gitu kan. Nah ini dasarnya nih teman-teman. Oh ini bukan, ini jadwal kelahiran, ini jadwalnya lahir kambing-kambingku nih teman-teman ya, tuh ini jadwalnya lahir. Nah untuk recordingnya sendiri adalah ini teman-teman, ini udah grepes dimakan sama si hitam kendit yang sebelah sana itu, dia penasaran akhirnya dimakan malahan. Oke kita lihat dulu catatan histori atau sejarahnya si kambing ini. Nah ini jelas nggak nih? Nah ini tak kasih nama atau tak kasih identitas BA02. Aduh nggak kelihatan. Nah dia dulu nggak kelihatan. Nah ini dia. Nah ini teman-teman ya, jadi kambing ini tak kasih identitas BA02 karena biar lebih mudah teman-teman, lebih mudah aku nulisnya di sini gitu loh, jadi biar bisa membedakan. Nah ini kasih BA02. Nah dia kawin pada birahi keempat teman-teman, ini birahi ketiga. Nah selanjutnya birahi keempat, dia akhirnya berhasil tak kawinkan teman-teman. Nah selanjutnya pada tanggal 14 itu harusnya dia birahi kelima. Nah ternyata di tanggal 14 ini dia tidak birahi, artinya dia hamil. Nah selanjutnya tanggal 23 bulan Agustus, oh ini tadi bulan Juli ya teman-teman ya. Nah ini bulan Agustus tanggal 23 dia 1 bulan, September tanggal 23 2 bulan, Oktober tanggal 23 dia 3 bulan, November tanggal 23 dia 4 bulan, dan sekarang Desember tanggal 23 dia 5 bulan, artinya dia ini persalinan atau lahir teman-teman. Sedangkan sekarang masih tanggal 7 teman-teman, artinya dia kurang 2 minggu lagi waktu persalinan. Nah ini di sini teman-teman, artinya dia sudah hamil 4 bulan setengah. Nah di sini nih teman-teman yang harus sering kita kontrol atau sering kita cek nih. Karena kenapa? Karena pada bulan-bulan ini nih, ini kan musim penghujan teman-teman. Ya itu tadi, takutnya anak si kambing yang di dalam itu dia bermasalah, terutama juga pada induk bermasalah, anak bermasalah, makanya harus kita sering kita cek. Nah untuk cara ngeceknya adalah yang pertama adalah kita buat tenang dulu teman-teman ya. Seperti biasa kita menggunakan teknik palpasi atau perabaan teman-teman ya. Kita raba pada bagian ini. Ini ada pusernya nih teman-teman. Waduh agak gelap sih. Ini ada pusernya. Itu kita bisa raba atau waduh nggak kelihatan. Kita tekan seperti ini teman-teman ya. Kita tekan. Nah, kalau udah kita tekan seperti ini, itu dalam hitungan 15 detik pasti ada gerakan teman-teman. Ada kontraksi janin yang ada dalam kandungan. Nah itu tinggal kita rasakan aja tuh, kita rasakan. Nah ini kan ada gerakan, ini aktif bener ini teman, sangat aktif ini. Nah kita rasakan akhirnya setelah
kita raba atau kita rasakan ini dia terasa ada kontraksi, artinya janin yang dalam kandungan ini itu sehat ya teman-teman, sehat, aktif, dan semoga aja nanti persalinan berjalan dengan normal. Karena tahu sendiri teman, ini pacaknya adalah si Jagger ini tuh, pemancaknya Om Kolil. Badannya bongsor kayak gini teman-teman, gede kayak gini. Ini nanti anaknya kayak apa nih nggak tahu nih. Nah, buat teman-teman yang ya memang sebenarnya teknik palpasi ini atau perabaan ini teman-teman ya, itu memang butuh pelatihan. Jadi kita bisa tahu nih letak si janin itu di mana. Nah, bagi teman-teman yang baru mau nyoba nih teknik palpasi ini dan itu kesusahan tuh ya, di mana sih nih si bayinya ini, dicari kemana-mana nggak ada teman-teman. Itu mungkin si janin ini kurang aktif teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, kita pakai alat aja, alat-alat medis itu bisa kita gunakan tuh. Nah, alat medisnya apa? Alat medisnya adalah ini teman-teman, tak ambilin dulu nih ya. Ini dia, alat medisnya adalah stetoskop. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi detak jantung si janin yang ada dalam kandungan. Nih, ini bisa kita pakai buat nyari detak jantungnya si janin. Artinya kenapa? Artinya kalau misalnya kita cari detaknya ketemu, ya sudah positif, dia sehat teman-teman. Tapi cara ini kan butuh modal nih. Ini kita pakai buat alternatif terakhir aja. Nah, mending kita praktekin cara yang tadi, palpasi, supaya kita lebih skill kita lebih terupgrade lah teman-teman ya, ilmu baru gitu kan, skill kita lebih terupgrade. Nah, untuk stetoskop ini cara penggunaannya adalah ya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Ini tinggal kita pasangkan ke kuping. Nah, kita pasangkan ke kuping lah pokoknya ya, kita pasang ke kuping. Dan ini perabanya ini itu kita tempelkan pada bagian nih teman-teman. Ini yang penting ini nih. Ini kita tempelkan pada yang pertama bagian tengah nih teman-teman ya, bagian tengah ini atau bagian pusar kita tempelkan. Tek. Nah, kita tempelkan gini. Misalkan nggak ketemu, masih belum ketemu nih, kita bisa geser ke arah belakang teman-teman. Duh, kok nggak kelihatan. Nggak kelihatan lagi. Ya pokoknya inilah, ini bagian tengah teman-teman ya. Ini bagian pusar nih, misalkan anggapannya bagian pusar. Kita tempel. Kalau nggak kedengeran, itu langsung kita geser ke arah belakang teman-teman, dekat ambing. Nah, dekat ambing. Mau dimakan. Dekat ambing itu positif, nanti akan ketemu tuh detak jantung si janin yang ada dalam kandungan. Nah, kalau udah ketemu, artinya kondisi ternak kita ini atau kondisi janin dalam kandungan ini itu sudah positif, sehat teman-teman. Tapi biasanya dengan teknik palpasi tadi atau perabaan itu sudah terasa teman-teman. Nah, syaratnya untuk melakukan teknik palpasi itu bisa kita praktekkan pada saat jam makan. Nah, jadi kalau si kambing ini makan positif, si anak ini yang dalam kandungan ini dia aktif kontraksi teman-teman, jadi lebih mudah, lebih cepat. Nah, itu dia teman-teman, teknik yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kesehatan si janin yang ada dalam kandungan. Nah, dan ada lagi nih teman-teman, tapi nanti aja deh, tapi nggak apa-apa deh. Dan ada lagi nih teman-teman, cara untuk mendeteksi jenis kelamin janin yang ada dalam kandungan.
Nah, ini pasti penasaran nih teman-teman. Kadang kita penasaran tuh ya. Ini anaknya laki apa perempuan ya? Laki apa perempuan ya? Nah, ini aku punya tips atau cara sederhana nih ya. Dengan itu tadi palpasi. Caranya gimana untuk membedakan jenis kelamin jantan atau betina ini? Janin dalam kandungan ini jenis kelamin jantan atau betina. Caranya adalah itu tadi, palpasi teman-teman. Kita palpasi, kita raba, semuanya kita raba. Kalau udah ketemu mak, tak. Nah, itu ada gerakan tuh. Kalau gerakannya itu kita sentuh itu aktif teman-teman ya, itu positif dan nendang-nendang tuh, del 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 del. Nah, kalau nendang-nendangnya aktif terus kencang, itu positif laki teman-teman. Ini berdasarkan pengalamanku, dan aku udah praktekin lebih dari 20 babon udah tak praktekin teman-teman, dan itu positif laki. Tapi kalau misalkan kita raba, terus udah ketemu nih, gerakannya cuman til, nah, terus diem, til, nah diem, aduh, itu positif perempuan teman-teman. Itu udah tak praktekin juga, berdasarkan pengalamanku, lebih dari 20 babon udah pernah tak praktekin teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, tips atau cara yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kesehatan dari janin yang masih ada di dalam kandungan teman-teman. Karena kenapa? Supaya teman-teman di rumah itu bisa tahu nih, ini si janin ini sehat apa enggak. Nah, itu juga buat mengantisipasi janin meninggal di dalam kandungan. Oke teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan juga bisa mengasah atau mengupgrade skill ternak kita semua teman-teman ya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.